Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik sekalian. Saya sebelumnya mohon maaf ya, karena perkuliahannya kita akhirnya saya undur sampai sore, karena tadi pagi saya masih ada praktikum yang nggak bisa ditinggalkan. Oke, untuk pengantar teknik industri untuk materi kedua hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih kompetensi dalam teknik industri, kemudian apa saja area untuk bekerja dalam bidang teknik industri. Nah, saya menggunakan 3 referensi buku ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nanti kalian bisa terserah mau membeli buku boleh. Kalau misalnya memang tidak mau membeli, bisa cari e-booknya ataupun cari di perpustakaan boleh. Yang utama yang saya gunakan adalah punya dari Pak Sri Tomo ya, pengantar teknik industri dan manajemen industri dari Gunawidya. Itu nanti teknisnya teman-teman boleh pakai, tapi saya tidak mewajibkan untuk teman-teman membeli. Oke, yang pertama pertanyaannya, apa sih teknik industri itu? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Boleh langsung di-unmute kalau mau menjawab. Atas nama ini Farini ada? Ini enggak ada? Hai, Bu. Ini ada. Saya, Bu. Oke, ini teknik industri itu apa? Ini nih. Apa sih teknik industri itu? Saya, Bu. Kasih kesempatan ini dulu menjawab ya. Kejurusan industri adalah profesian kejurusan yang berkaitan dengan pengoptimalan proses, sistem, atau organisasi yang kompleks dengan mengembangkan, memperbaiki, dan menerapkan sistem manusia, pengetahuan, maklumat, dan peralatan yang bersepadu. Oke. Lihat di Google dulu. Yasir, mau membantu? Cerita kok. Ya. Yasir, silakan Yasir. Iya, Bu. Saya salah. Iya. Iya, Bu. Silakan. Menurut saya, Bu, teknik industri itu ilmu yang mempelajari tentang cara mengelola suatu produk, suatu bahan, dan cara mengaplikasikannya di masyarakat. Begitu, Bu, di pikiran. Oke, kita tunggu sebentar ya, soalnya di kampus lagi azan, nanti saya lanjutkan setelah azan.
Oke, ada lagi yang mau menambahkan teknik industri itu apa? Saya, Bu. Iya, silakan. Teknik industri itu bidang keilmuan yang merancang, memperbaiki, dan menerapkan sistem terintegrasi berdasarkan ilmu-ilmu matematika, fisika, itu saja, Bu. Itu saja. Oke. Oke, terima kasih Ade. Ya, Bu, sama-sama. Oke, baik. Jadi kurang lebih ya, apa yang teman-teman kalian sudah jabarkan itu sudah benar ya. Jadi teknik industri sendiri itu 100% teknik itu ya, cirinya yang pertama kuat dalam matematika. Kemudian nanti bakal terampil dalam praktek karena kita nanti akan lebih banyak praktikum ya. Dan kemudian yang paling penting adalah jago dalam merancang. Jadi kalau teknik itu adalah dia meng-create atau membuat dan mengimprovisasi ya, memberikan suatu solusi sehingga solusi tersebut dapat bermanfaat untuk manusia. Itu adalah arti dari teknik. Nah, dalam sistem metodenya, kalau dalam segi teknik dia berdasarkan ide dulu. Ide yang kemudian nanti menjadi suatu konsep ya. Kemudian kita konsepkan terkait apa yang dapat mendukung ide tersebut. Kemudian nanti di-planningkan ya, dirancang kapan kita membuat ide tersebut, kemudian didesain berdasarkan dari mulai dari penggambaran ataupun dalam sistemnya, kemudian dilakukan development atau misalnya pengembangan baik secara prototipe ataupun validasi dari hasil tersebut sehingga nanti didapatkan suatu hasil ya yang dapat diimplementasikan. Nah, kalau dalam ilmu sains ya, metode biasanya terdiri dari kita bertanya dulu nih, kejadian apa sih atau misalnya tema apa sih yang sedang lagi diresahkan sama masyarakat, misalnya seperti itu. Kemudian kita melakukan penelitian terhadap penyebab dari permasalahan tersebut. Dari situ kemudian dilakukan perancangan hipotesis apakah problem-problem ini saling berhubungan atau tidak. Kemudian nanti dilakukan uji dari praduga tersebut dan dari hasil uji nanti dianalisis apa sebenarnya penyebab dari keresahan yang terjadi di masyarakat sehingga nanti bisa dikomunikasikan ke masyarakat. Itu perbedaan dari scientific method dan engineering method. Nah, karena kita melakukan pendekatan dari engineering, di mana industrial engineering sendiri adalah suatu teknik ya. Jadi teknik yang istilahnya menggabungkan antara perancangan, kemudian improvement atau perbaikan, kemudian dilakukan instalasi atau aplikasi atau implementasi dari perbaikan tersebut ke suatu sistem yang saling berhubungan atau berkaitan, terintegrasi ya. Kemudian hal-hal yang menyangkut dari sistem ini mulai dari manusia, materialnya, informasinya, peralatan atau mesinnya bagaimana, serta energinya juga harus diperhitungkan. Nah, dalam teknik industri ya, pengetahuan dan skill yang digunakan atau diperlukan yang pertama matematika, fisika, dan yang paling penting juga social science. Di mana dalam social science ini bersama kita menetapkan prinsip ya dalam suatu metode dalam pengendalian engineering atau teknik itu mulai dari mendesain, menspesifikasinya, ya, kemudian diprediksi ya apa saja yang dibutuhkan, kemudian lakukan evaluasi terhadap hasil tersebut. Nah, apa sebenarnya saja tugas dari teknik industri? Teknik industri seperti tadi ditekankan dalam sistem merancang suatu sistem, di mana merancang di sini maksudnya adalah mengubah dari ide
menjadi suatu prototipe. Di samping itu juga tetap melakukan improvement atau perbaikan dan dilakukan aplikasi dari sistem yang telah kita buat. Sampai di sini adalah pengertian dari teknik secara umum ya. Semua jurusan teknik mengaplikasikan sistem ini. Merancang, mengimprovisasi, menginstalasi. Kemudian timbul pertanyaan, terus apa berbedanya antara teknik industri dengan teknik yang lain? Bedanya adalah teknik industri kita mengutamakan yang namanya manusia dan teknologi. Jadi masuk ke dalam sistem basic socio-teknologi system, di mana kita dalam pengembangan suatu sistemnya, ya kita juga memperhitungkan bagaimana manusia tersebut mengoperasikan ataupun menjalankan sistem tersebut sehingga bisa lebih mendapatkan hasil yang optimal. Tentu saja dengan melihat aspek juga material, informasi, mesin, peralatan, dan institusi. Jadi itu yang menitik beratkan perbedaan dari teknik yang lain, yang basicnya cuma ada berfokus pada sistem teknologinya saja, tapi kalau kita di teknik industri juga memperhatikan bagaimana kenyamanan manusia menggunakan teknologi tersebut. Nah, sebenarnya kalau teknik industri tugasnya nanti dia bakal bekerja di mana. Kalau dalam teknik industri contohnya kita masuk ke sosial teknologi sistem ini, bisa diartikan anak teknik industri dapat merancang misalnya interface. Interface itu adalah tampilan dari suatu alat. Misalnya di sini adalah untuk teman-teman disabilitas ya. Jadi yang disabilitas tangan, dia ada penggunaan robot yang menggunakan gelombang otak untuk memerintahkan pergerakan tangan. Nah, peran teknik industri di mana? Kita bisa merancang bagaimana alat tersebut nyaman digunakan sama penggunanya, baik yang misalnya berat badannya besar atau tidak, itu kan beristilahnya berpengaruh dengan lengan penyambungan lengannya dari interface produk ini. Kemudian bagaimana ketika misalnya kita berjabat tangan, nyaman atau tidak digenggam, berapa banyak genggamannya misalnya seperti itu. Nah, kita mainnya di situ. Juga bisa juga mengharmonisasikan antara karyawan dengan robot ataupun teknologi yang digunakan. Misalnya dalam suatu mesin, berapa jumlah tenaga kerja sebenarnya yang dibutuhkan. Itu juga bisa. Nah, sekarang saya tanya teman-teman. Kalau dalam produksi microchip, microchip itu contohnya, contoh kecilnya adalah kartu handphone. Kartu handphone itu salah satu bentuk microchip. Kira-kira teknik industri bisa nggak membuat microchip? Bisa, Bu. Bisa. Sepakat yang lain? Yang lain sepakat? Iya, Bu. Sepakat. Sepakat. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ada yang jawab tidak bisa? Tidak ada ya? Oke. Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena microchip itu bukan bagian dari ilmu kita. Kita tidak bisa melihat rangkaian listriknya ataupun bagaimana microchip itu istilahnya disambungkan antara satu kabel ke kabel yang lain sehingga bisa beroperasi optimal seperti itu. Kita tidak bisa membuat microchipnya. Kemudian peran teknik industri di mana? Peran teknik industri adalah ketika microchip tersebut mau diproduksi secara banyak atau misalnya diproduksi massal. Nah, peran teknik industri bagaimana bisa mengoptimalkan pabrik untuk memproduksi microchip itu misalnya dalam jangka waktu 3 bulan atau jangka waktu tertentu. Kemudian mengestimasi berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian mengestimasi juga bagaimana bentuk
ruang kerja ataupun misalnya hal-hal yang dibutuhkan dalam sistem perakitan microchip tersebut, sehingga dalam satu pengerjaan microchip waktu yang dibutuhkan bisa jauh lebih singkat dari yang waktu awal. Peran teknik industri baru main di situ. Tapi kalau misalnya dibilang membuat microchipnya, kita tidak bisa. Yang kita rancang adalah sistem pembuatannya kalau memang microchip itu bisa digunakan atau misalnya mau diproduksi secara massal. Oke. Kemudian apa saja sih yang dipelajari di teknik industri? Jadi seperti yang di awal ya, kalau dalam teknik industri itu perancangan paling utama tentu saya dengan melakukan perbaikan dan implementasi, di mana ketiga hal ini harus saling terintegrasi atau saling berkaitan satu sama lain. Tidak bisa mendesainnya saja yang dioptimalkan, tidak bisa seperti itu. Harus saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk melakukan perancangan tentu saja ada beberapa pengetahuan dan skill yang dibutuhkan terkait matematika, social science, kemudian tekniknya sendiri ya, kemudian physical science-nya seperti apa. Sehingga nanti kita dapat melakukan atau merancang spesifikasi apa saja dan memprediksikan apa saja yang harus dibutuhkan dan melakukan tentu saja evaluasi sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke, yang teman-teman perlu perhatikan kalau dalam teknik industri kita tidak pernah mendeklarasikan adalah hasil yang terbaik atau yang paling bagus, tidak ada ya. Jadi kita mencari hasil yang optimal tapi belum tentu yang lebih baik, tapi pasti lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian untuk basic knowledge dan skill-nya ya tentu saja matematika, fisika, kemudian ilmu-ilmu sosial lainnya, mungkin yang kayak pemasaran, terus ekonomi ya, itu juga kita butuhkan sehingga nanti dalam melakukan analisis ya, analisis dalam hasil perancangan itu bisa lebih dalam lagi. Kemudian core kompetensinya apa saja? Nah, core kompetensi tentu saja kalau dalam mendesain, kemudian mengimprovisasi atau melakukan perbaikan dan mengimplementasikan tidak boleh mengesampingkan dari sumber dayanya, material, informasi, kemudian peralatan dan lain-lainnya. Jadi kalau teknik industri sendiri itu sebenarnya ilmunya agak kompleks ya. Kadang ada yang bilang teknik industri itu ilmunya abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena semua istilahnya hampir semua lini bisa kita masuki. Jadi dari desain perancangan tata letaknya, perancangan metode kerjanya, kemudian dari sistem isolasi bisa, produksi bisa, kemudian pemasaran bisa. Jadi kita ini bisa masuk ke segala lini divisi. Untuk kognitifnya ya, jadi kognitif ini diperlukan spesifikasi terkait istilahnya apa saja yang misalnya skill yang kita perlukan dalam teknik industri ya, kemudian bisa diprediksikan skill hasil dari pembuatan sistem tersebut, kemudian tetap dilakukan evaluasi. Nah, dalam teknik industri ini harus yang diperhatikan salah satunya adalah there's no best way. Jadi tidak ada jalan yang paling baik, tetapi selalu ada jalan ya, itu yang teman-teman harus tanamkan dalam sistem industri. Jadi kalau dalam suatu sistem teman-teman sudah buat, sudah selesai, misalnya dalam pembuatan botol air minum misalnya, saya mau buat botol air minum yang bisa terbuka sendiri misalnya dengan mungkin sistem sensor jempol misalnya seperti itu ya, sistem sensor jempol saya terbuka sendiri misalnya seperti itu. Nah itu adalah better way yang sekarang, tapi kita nggak tahu nih ya,
Tapi istilahnya jangan cepat puas dengan apa yang teman-teman sudah dapatkan sekarang. Teman-teman harus tetap melakukan yang namanya continuous improvement. Jadi perbaikan secara terus-menerus. Jadi tidak berhenti pada saat pembuatan produk saja, tapi juga misalnya perbaikannya seperti apa. Misalnya bagaimana kalau tidak terbaca sidik jarinya, atau misalnya bagaimana kalau misalnya dengan sensor lampu saja, ada sensor lampunya ketika dia misalnya mau membuka dan menutup. Itu pasti ada better ways-nya lagi. Jadi kita tidak berhenti dalam istilahnya tidak boleh cepat puas dalam satu hasil saja. Contoh better ways itu kayak gimana sih yang masuknya di teknik industri? Industrial engineering ini yang memberikan atau selalu mencari jalan yang paling terbaik ya, dari segi metode, kemudian dari segi mungkin biaya yang lebih murah, dari segi tata letak yang lebih efisien dan efektif. Nah, kalau dalam teknik industri, nanti teman-teman pasti tidak akan asing dengan yang namanya efektif dan efisien. Dimana kalau lebih efektif itu masuk ke tepat guna ya. Jadi saya sering kasih contoh, misalnya kita mau memotong apel. Ketika kita mau memotong apel, kita bisa menggunakan pisau ataupun gergaji. Nah, yang mana yang paling efektif? Dua-duanya efektif ya. Efektif dalam artian bisa memotong. Tapi yang lebih tepat guna atau lebih efektif adalah pisau. Karena bisa lebih cepat ya. Nah, itu kaitannya juga dengan efisien waktu. Di mana kita bisa mendapatkan metode yang lebih bagus dengan waktu yang lebih istilahnya cepat ya. Jadi satu jalan yang membuat produk bisa berjalan lebih cepat dan lebih mudah, memudahkan kita. Kemudian tentu saja yang paling penting jangan lupa, selain mudah juga harus tetap aman. Jangan sampai dalam pembuatan suatu sistem, teman-teman membuat sistem yang misalnya tidak aman. Misalnya contoh dari gambar ini ya, ini ada pengaman dari belakang, ada sabuknya. Kalau misalnya teman-teman membuat istilahnya area kerja yang membahayakan untuk karyawan, ya, misalnya ini tidak ada safety belt-nya, nah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai better ways. Jadi harus tetap mengutamakan safety juga. Oke, kemudian less expensive, jadi dengan tentu saja harga yang lebih murah. Jangan sampai sistem yang teman-teman buat itu malah lebih membuat perusahaan menanamkan atau mengeluarkan uang jauh lebih banyak dari sistem sebelumnya, dengan hasil yang misalnya mungkin sama aja, gitu ya. Gitu. Kemudian setelah itu adalah mengeksaminasi atau mengevaluasi dan menganalisa ya, atau menghitung bagaimana jalan yang paling bagus atau jalan terbaik dalam mengerjakan problem tersebut. Nah, dalam teknik industri ada 3C yang harus teman-teman perhatikan. Choice, change, dan change. Oke. Jadi dalam teknik industri nanti teman-teman harus mengambil suatu keputusan di mana terkait metode ataupun terkait produksi dan lain-lain, untuk mengambil suatu kesempatan ya. Kesempatan tentu saja dalam hal kebaikan ya, membuat suatu produksi lebih bagus lagi, atau your life will never change, atau
kehidupan produksi itu akan tidak pernah berubah. Ya sudah monoton begitu saja, misalnya produksinya 100, berarti dari tahun pertama sampai tahun terakhir bisa jadi cuma dapat 100. Jadi dalam teknik industri kita harus hanya bekerja secara pintar ya, tapi juga harus bekerja keras ya. Nah, ini terkait continuous improvement ya. Jadi kalau misalnya permasalahan tersebut menjadi lebih buruk, nah itu juga tidak bagus, ataupun targetnya tidak terpenuhi juga tidak bagus, apalagi ada gap dari suatu masalah yang tersebut. Jadi gap itu adalah ada timbul masalah lagi dari masalah yang sudah ada ya. Nah, itu sehingga kita harus selalu membuat sesuatu perubahan, meskipun itu kecil ya, tapi bisa membuat keadaan jauh lebih baik ya. Jadi tidak ada perubahan juga itu adalah suatu masalah. Jadi jangan merasa kalau misalnya nanti teman-teman kerja dalam tempat kerjanya itu misalnya produksinya 100 saja sampai selesai. Nah, itu bisa jadi ada permasalahan juga. Kenapa kok tidak meningkat? Kenapa kok tidak ada perkembangan? Nah, itu juga salah satu problem. Jadi teman-teman harus mencari permasalahannya itu di mana sih? Di mana kita bisa melakukan perubahan sehingga mendapatkan produktivitas ataupun hasil yang lebih optimal. Dari tadi kita bicara sistem ya. Jadi sistem itu apa sih? Jadi ini adalah bentuk dasar dari sistem ya. Jadi kalau sistem itu sendiri ada 3 tahap ya. Yang pertama input, proses, kemudian output. Tentu saja ada yang namanya lingkungan atau umpan baliknya. Ya, kalau input dalam suatu produksi adalah sumber daya, material, ya, keuangan. Kemudian sistem ini prosesnya adalah bagaimana kita memproses produk yang tidak bernilai tadi menjadi mempunyai nilai atau ada yang namanya value add, penambahan nilai. Sehingga nanti mendapatkan output produk yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tentu saja tidak hanya sampai produknya keluar, ada umpan balik terkait perbaikan produk tersebut. Mulai dari lingkungan ya, lingkungan bisa jadi dari customer tersebut ataupun peraturan pemerintah ataupun juga hal-hal lain yang mempengaruhi proses produksi kita. Selain disebut sebagai teknik industri atau industrial engineering, disiplin ilmu kita ini juga biasa disebut sebagai sistem engineering atau method engineering. Di mana dalam sistem engineering sini dia menyangkut kaitannya adalah multidisiplinnya. Jadi ada beberapa pemahaman atau materi yang digunakan untuk fokus kepada bagaimana sih atau apa sih yang pelanggan itu butuhkan, sehingga kita bisa memberikan atau merancang suatu sistem ya, ataupun produk yang bisa memberikan kepuasan bagi customer-nya kita. Dan dengan melihat dari sistem operasinya seperti apa, apakah kita punya teknologinya ataupun SDM-nya mampu atau tidak gitu ya. Jangan sampai dalam satu sistem yang teman-teman rancang, misalnya mau membuat masker yang misalnya bisa digunakan berkali-kali supaya tidak merusak lingkungan misalnya. Tolong di mute dulu ya. Kalau mau bertanya silakan raise hand ya. Jadi misalnya teman-teman mau membuat masker yang bisa digunakan berkali-kali. Nah, dalam pembuatan sistemnya misalnya teman-teman membuat dengan sistem teknologi A. Tapi teknologi itu ketika misalnya diadaptasikan di perusahaan teman-teman tidak bisa digunakan karena misalnya sumber dayanya tidak bisa mengoperasikan alatnya.
Nah, itu juga harus diperhatikan. Kesesuaian antara metode yang digunakan dengan sumber daya atau skill dari sumber dayanya kita bagaimana. Harus saling berkesinambungan. Sehingga sistem yang baik adalah yang bisa mengintegrasikan antara sumber daya atau man-nya, kemudian prosesnya, kemudian materialnya, peralatan, dan juga energinya seperti apa. Ini salah satu contoh perencanaan sistem ya. Jadi dari mulai ada inputnya, kemudian diproses dalam pengadaan, kemudian sistem analisisnya, ada desainnya, sehingga ada sistem kontrolnya juga ada, sehingga nanti mengeluarkan outputnya. Kemudian untuk method engineering. Method engineering itu apa sih? Jadi dalam teknik industri ataupun dalam method engineering ini ada tahap penseleksian atau pemilihan metode atau konsep yang digunakan dalam suatu perusahaan. Misalnya dalam suatu proses produksi, apakah kita menggunakan produksi yang continuous atau misalnya dia jalan terus, produksinya meskipun di malam hari jalan terus, atau misalnya kita produksi per batch, atau misalnya per 100 produk. Misalnya 100 produk produksi, setelah selesai produksi lagi 100 produk, seperti itu. Nah, tugasnya teknik industri adalah melihat mana metode yang paling sesuai dengan yang ada di perusahaannya kita. Oke. Ini juga menyangkut dari desain tata letak dari sistem produksinya. Ya, misalnya proses A, misalnya dalam proses pembuatan keripik misalnya, tahap penggorengan dengan pengemasan jaraknya jauh, jangan sampai seperti itu. Karena misalnya setelah digoreng ada proses ditiriskan kemudian dikemas, atau mungkin ada baiknya didekatkan, misalnya seperti itu ya. Kemudian terkait juga dengan waktu standar. Nah, waktu standar di sini kita bisa lihat nanti dalam satu produk itu waktu yang dibutuhkan untuk membuat misalnya tadi botol minum itu dalam satu botol berapa waktu yang dibutuhkan, sehingga kita bisa menyamakan atau membuat waktu standar untuk karyawan-karyawannya kita, karena setiap manusia skill yang digunakan atau skill yang mereka punya itu berbeda. Bisa jadi karyawan yang sudah bekerja 3 tahun dan karyawan baru itu skillnya pasti jauh beda. Jauh lebih berskill karyawan yang sudah mempunyai pengalaman daripada karyawan baru. Tapi teknik industri kita harus mengatakan atau misalnya membuat standar sehingga kita bisa istilahnya bisa dijadikan acuan untuk memberikan upah. Jadi tidak ada yang istilahnya tumpang tindih antara karyawan lama dengan karyawan baru. Jadi ada standarisasi waktu sehingga kita bisa lihat, oh kalau misalnya satu hari bisa produksi 100 produk. Jadi yang bisa memproduksi atau membuat di atas 100 produk misalnya dikasih uang achievement atau tambahan, gitu ya, bonus misalnya seperti itu. Nah itu tugasnya teknik industri adalah mencari berapa sebenarnya waktu dan kuantiti standarnya dari suatu produksi. Itu salah satu contoh dari metode engineering. Nah, di dalam sistemnya di sini juga ada contohnya, misalnya dalam satu sistem produksi ya. Dari sini ada 3 metode yang bisa digunakan. Jadi yang pertama adopt existing method, kemudian tailor method, sama development method, misalnya seperti itu. Dari ketiga ini nanti teknik industri yang menseleksi yang mana metode yang paling sesuai dengan keadaan kita saat ini. Bukan metode terbaik, tapi yang paling sesuai dengan ataupun yang paling bisa diaplikasikan di perusahaan. Nah, pertanyaan besar, setelah lulus kita kerja di mana sih kalau teknik industri? Nah, menurut data statistik tenaga kerja di Amerika ya. Jadi untuk tahun 2020 sampai 2030
itu terjadi kenaikan signifikan ya sebesar 14% untuk pekerjaan di bidang teknik industri. Ini lebih cepat naik rata-rata daripada pekerjaan lainnya. Kemudian 23.300 job atau pekerjaan sudah dibuka ya terkait teknik industri, dan teknik industri di sini juga terbukti bisa berada di tempat ataupun lini kerja mana saja, dan bisa cepat menggantikan orang-orang yang misalnya pensiun ataupun misalnya pekerja yang istilahnya bisa langsung menempati posisi-posisi yang krusial dalam perusahaan. Industrial engineering yang pertama nih bisa jadi expert di sini kita bisa jadi penolong untuk membuat istilahnya keputusan ya. Kita bisa membuat untuk membantu pengambilan keputusan, membantu melakukan perancangan sistem, kemudian membantu untuk mengaplikasikan ilmu terkait teknologi yang baru. Kemudian bisa juga jadi konsultan. Konsultan di sini terkait interpretasi data ya. Misalnya contohnya kemarin saya sempat dapat proyek itu bagaimana sih Pertamina Tuban itu bisa memberikan kepuasan terhadap masyarakat sekitarnya ya, kepuasan customer di sekitar area pabrik ya. Apa saja yang dibutuhkan masyarakat sekitar yang bisa dibantu sama Pertamina. Itu bisa jadi konsultan seperti itu. Misalnya butuh pelatihan apa ataupun butuh terkait pekerjaan apa. Karena kalau misalnya dalam perusahaan itu teman-teman, perusahaan besar ya, kayak misalnya Pertamina atau misalnya Semen Indonesia, biasanya kalau misalnya lokasi dalam ring 1 ya, misalnya satu kecamatan ataupun kelurahan yang dalam area produksi yang dalam artian terdampak akibat adanya perusahaan tersebut, nah itu perusahaan akan memberikan istilahnya sesuatu juga sehingga bisa juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Itu kita bisa jadi konsultan di situ. Kemudian menganalisis sistem terkait identifikasi apa sih yang salah dalam suatu sistem tersebut. Kenapa misalnya dari 2010 sampai 2020 produksinya kok 100 terus, apa yang salah? Kita analisis di situ. Kemudian bisa juga dari trainer di sini membantu karyawan-karyawan misalnya pelatihan terkait metode kerja yang lebih efisien ataupun misalnya budaya 5R, budaya rapi, resik, rajin dan lain-lain, untuk istilahnya memudahkan dalam proses pengerjaan tugas. Kemudian bisa juga jadi decision maker. Decision maker di sini adalah kalau expert tadi kita membantu untuk membuat keputusan, di decision maker adalah kita yang mengambil kesimpulan tersebut. Contohnya kita bisa melihat pemilihan rute yang mana sih yang paling bagus yang bisa saya gunakan untuk mengirim barang saya dari gudang. Misalnya saya dari Makassar, gudang saya dari Makassar mau saya kirim ke Goa. Dari Goa saya harus lewat mana nih? Apakah lewat Petani atau lewat Alauddin atau lewat seperti apa? Yang mana rute yang paling murah dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak ke perusahaan? Atau misalnya pemilihan supplier, misalnya supplier kayu, misalnya supplier A, B, C, misalnya sesuaian kayunya seperti apa. Nah nanti kita bisa lihat nih yang mana yang paling bagus, istilahnya yang kita gunakan ataupun bisa kita pakai sebagai supplier inti. Dapat diam nih. Oke,
Kemudian yang selanjutnya adalah desain dan improvement ya. Tentu saja ada eksternal dan internal kalau di bagian perancangan, teman-teman. Kalau perancangan yang eksternal kita bisa merancang berdasarkan kebutuhan dari customer-nya kita. Apa sih misalnya produk bagaimana sih yang sedang dibutuhkan saat ini, misalnya mungkin masker yang seperti apa bentuknya, apakah yang berwarna-warni ataupun yang misalnya bisa dipakai berulang kali. Nah itu kita bisa rancang melalui istilahnya biasanya penyebaran kuesioner ya, kita pengen tahu dulu masyarakat itu pengennya kayak gimana, ataupun kita melakukan perancangan ya, perancangan dalam sistem internal terkait misalnya ergonomi atau misalnya cahaya ya, pencahayaan ataupun noise itu kebisingan ya, lelah misalnya. Kalau misalnya perancangan terkait internal contohnya pada produk-produk otomotif misalnya, bagaimana kursi mobil itu didesain sedemikian rupa sehingga tidak ketika kita berkendara jauh posturnya kita tidak cepat lelah seperti itu. Nah, itu terkait internal karena bisa dipakai VR ya, virtual reality ataupun dengan trial dan error ya. Karena ketika misalnya kita nyebar kuesioner itu kurang tepat kalau istilahnya perancangannya seperti itu. Kemudian desain dan improvement untuk organisasi. Jadi untuk teknik industri tidak hanya produk ya, kita juga bisa merancang bagaimana strategi yang paling tepat yang harus kita lakukan untuk misalnya penjualannya kita itu mau pakai yang kayak gimana, sistem motivasinya atau penggajiannya seperti apa. Itu juga kita bisa masuk ya di bagian HRD-nya, teknik industri juga bisa masuk. Kemudian desain dan improvement dari peralatan kerja, metode dan ruang kerja terkait material atau misalnya tata letak dari kantor ataupun tata letak dari proses produksi, terus penjadwalan produksinya ya. Kemudian istilahnya layout dari pabriknya seperti apa, apakah ada jalur evakuasi dan lain-lain. Nah, itu nanti misalnya kalau perusahaan-perusahaan yang gampang terjadi atau misalnya ada bahan-bahan yang mudah terbakar, itu sistem evakuasinya seperti apa, nah, itu juga kita bisa buatkan. Kemudian kita bisa desain terkait kualitas. Jadi bagaimana mengurangi produk cacat dalam satu kali produksi. Atau malah sebenarnya kita bisa, produk cacat itu sebenarnya bisa dimanfaatkan lagi kembali. Sehingga dalam proses produksinya kita menanamkan sistem zero waste atau nol, istilahnya tidak ada satupun yang dibuang. Misalnya nih, dalam pembuatan bakso ikan misalnya. Dalam bakso ikan, satu ikan itu dagingnya bisa dibuat apa, bakso, kulitnya bisa dibuat apa, ekornya bisa dibuat apa, kepalanya bisa dibuat apa. Sehingga material itu benar-benar kita bisa gunakan semaksimal mungkin dan tidak ada yang terbuang. Nah, itu kita bisa rancang juga di teknik industri. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan ya, karena dari awal kalau misalnya penjelasan dari teknik industri, teman-teman masih kebanyakan beranggapan kalau teknik industri itu adalah pekerjaan di pabrik saja ataupun sesuatu yang menghasilkan barang saja. Tapi perlu teman-teman ingat juga ya, di industrial itu bukan hanya dalam sisi pembuatan produk ya, pabrik itu bukan hanya ataupun pembuatan produk saja. Kalau industri itu bisa jadi industri servis juga jasa ya. Jadi teman-teman juga bakal bisa kerja di bank ataupun di bagian sistem informasi
bisa kerja di tempat healthcare ya, bidang kesehatan juga bisa, bidang supply chain itu pengantaran barang ya, mulai dari pembuatan dari awal sampai akhir produk sampai ke produknya ke customer. Bisa di bagian pendidikan juga ya, seperti peneliti ataupun pelatih ya, trainer, ya. Bagian manajemennya, marketing juga bisa, kemudian bagian energi juga bisa, public service juga bisa, manufaktur apalagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa bakal istilahnya jangan khawatir bagi teman-teman yang merasa salah jurusan atau misalnya masih belum srek hatinya di teknik industri ya. Saya yakin ada mungkin beberapa yang masih go ya. Jadi ilmu ini bakal sangat bermanfaat buat teman-teman nanti dan bisa teman-teman aplikasikan di mana saja. Dan juga teman-teman bagi yang mau buat startup atau bukan buat usaha sendiri, nah, ilmu teknik industri ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman karena teman-teman bisa mulai dari melihat sumber dayanya apa saja yang kalian bisa olah nanti, prosesnya bagaimana sampai proses penjualannya, teman-teman bisa dapat ilmunya di teknik industri. Jadi akan sangat membantu ketika misalnya teman-teman ingin membuat startup atau membuat suatu usaha. Nah, dalam sistem functional work area-nya, jadi fungsi area kerjanya ya. Jadi untuk product engineering, jadi nanti teman-teman bisa masuk ke di perancangan produknya ya, pengembangan produk. Kalau di bagian keuangan, teman-teman bisa masuk di bagaimana analisis keuangannya ya, atau membeli. Kita lebih bagus membeli mesin baru atau misalnya memperbaiki mesin yang sudah ada. Nah, nanti itu ada keputusannya di situ. Terkait kualitas juga, bagaimana menekan kualitas supaya bisa zero defect atau istilahnya kecacatannya itu bisa nol. Kemudian project management, bagaimana kita menschedulkan suatu proyeknya kita supaya bisa selesai tepat waktu. Kemudian training ya, dari fasilitasnya apa saja yang dilakukan pada saat training, transportasi dari logistiknya, dari material, bahan, peralatan, kapan bisa datang tepat waktu, terus material handlingnya juga dari sisi pengantaran dari gudang ke proses produksi, kemudian proses produksi ke customer itu juga perlu diperhatikan. Kalau inventory di sini adalah persediaan ya, bagaimana kita, apakah di gudang kita harus menyiapkan produk atau misalnya tidak usah ada persediaan, itu bisa kita hitung di situ. Untuk factory operation jelas banyak ya, mulai dari produksinya, simulasi produksinya, kesehatan keselamatan kerjanya juga, kemudian dari sisi peralatan, tooling. Nah, kita bisa lihat apakah mesinnya itu kapan harus di maintenance, apakah mesinnya itu cukup untuk melakukan produksi atau tidak. Dari segi metode, dari kebanyakan lebih ke ergonomi ya. Jadi bagaimana perancangan peralatan kerja yang bagus ataupun susunan meja kerja yang bagus. Kemudian untuk production control-nya masuk ke job scheduling. Misalnya teman-teman mendapatkan pesanan, ada pesan 80, 90, ada yang 100. Dari ketiga pesanan ini, yang mana yang harus duluan dikerjakan. Nanti kalian bisa lihat mesin apa dulu yang masuk, atau misalnya job yang mana dulu yang dikerjakan, teman-teman bisa hitung nanti di teknik industri. Nah, jadi balik lagi nih, industri itu tidak hanya manufaktur ya, ini yang paling harus ditekankan. Jadi ada 3 konsep industri. Yang pertama servis, ada proses industri, ada yang manufaktur. Kalau servis tentu saja di bagian hospitality ya. Hospitality itu bisa jadi kayak penginapan, hotel, dan lain gitu ya. Bank, kemudian teman-teman juga bisa kerja nanti di bagian airlines ya. Misalnya scheduling pesawat yang mana yang duluan terbang, nah itu bisa masuk ke situ. Kemudian rumah sakit juga bisa ya, penjadwalan misalnya penjadwalan
kapan memesan obat, dan lain-lain. Asuransi juga bisa. Kemudian untuk industri proses, di proses makanan ya, baik dari barang jadi ataupun barang setengah jadi. Contohnya barang setengah jadi itu misalnya susu. Kalau susu itu bisa jadi barang jadi, bisa jadi barang setengah jadi. Barang jadi ketika misalnya dia langsung kita konsumsi, barang setengah jadi ketika susu itu digunakan misalnya untuk membuat roti. Nah, itu barang setengah jadi jadinya. Nah, itu adalah proses industri juga. Teman-teman bisa masuk juga di bagian situ. Di farmasi juga bisa masuk. Produksi kertas juga bisa, produksi barang kimia juga bisa. Tentu saja manufaktur jelas bisa masuk ya. Baik dari otomotif, kemudian customer product. Customer product itu adalah produk yang teman-teman biasa lihat di Indomaret ataupun Alfamart dan Hero dan lain-lain. Semua yang ada di situ adalah consumer product. Jadi baik yang makanan minuman ataupun sabun dan lain-lain ya bisa masuk ke situ. Pembuatan kapal juga bisa, di bagian high tech juga bisa ya. Misalnya pembuatan mesin ketik misalnya pakai sistem laser atau misalnya sistem kerja otak antara tangan dan kepala itu juga bisa. Jadi sangat luas dunia kerjanya untuk teknik industri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, saya yang bertanya berarti. Jadi untuk tugasnya, jadi ada tugas individu ya. Yang pertama, teman-teman silakan cari lowongan kerja terkait teknik industri. Kemudian silakan dibuatkan PPT-nya, dianalisis, misalnya dia nanti kerjanya di bidang apa, kemudian syaratnya apa saja, umur, dan lain-lain, ataupun misalnya keahlian apa yang dibutuhkan dalam lowongan kerja tersebut. Silakan dibuat report melalui dengan PPT ya, dalam bentuk PPT, sorry. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya, hasil yang paling bagus nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini untuk tugas individu. Untuk tugas kelompok, silakan teman-teman mencari jurnal terkait ergonomi ya. Silakan kalian rangkum, kemudian teman-teman bisa buatkan PPT-nya. Nah ini tugas kelompok. Kemudian saya tawarkan kembali, kalau tugas kelompoknya ini akan terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, teman-teman mau bagi sendiri atau saya yang bagikan? Kita bagi, Bu. Oke, kalau saya yang bagi nanti nama kelompoknya akan saya upload di Classroom ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, yang terakhir, jadi kalau teknik atau engineer itu membuat suatu barang, tapi kalau industrial engineering membuat suatu barang dengan lebih baik, dengan cara juga yang lebih baik. Jadi bukan hanya membuat suatu barang saja, tapi kita harus melihat bagaimana proses terbaik dalam pembuatan barang tersebut, sehingga barang itu bisa bermanfaat juga untuk masyarakat luas. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mulai absen ya. Oke, jadi saya infokan, jadi saya double absen ya. Jadi teman-teman silahkan diaktifkan kameranya. Kemudian nanti di screenshot ya, dan dimasukkan di Classroom. Sama sambil saya Jadi saya kebiar. Kenapa saya gitu? Rahman hadir? Abdurrahman Askar? Hadir, Bu.
Hadir. Oke. Alfred. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Arifuddin. Hadir, Bu. Aswal Faiz. Hadir, Bu. Dewi. Dewi ada? Dirayati. Hadir Ibu. Firdia. Hadir, Bu. Heronisa. Hadir Ibu. Imade Chandra. Imade Chandra enggak ada? Hadir, Ibu. Indri Tria. Hadir Ibu. Kurnia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mafira Nursinta. Ada Mafira? Oke, ada ya. Marlin Tamu. Nggak ada Marlin? Hadir Bu. Marlin ada? Oke. Hadir Bu. Muhammad Alwan. Hadir, Bu. Muhammad Ainul. Ainul ada Ainul? Ainul ada ya? Hadir, Bu. Putus-putus kita di surat, Bu. Oke, Muhammad Ainul hadir. Muhammad Fahrul. Hadir, Bu. Zaki. Hadir, Bu. Agil Ismail. Hadir, Bu. Iqbal. Hadir, Bu. Iqbal ada ya? Ya, Bu, ada. Ada Sultan. Sultan. Izin Bu, antar Bapak. Jelai kejahatan jarangnya Bu. Sultan tidak ada ya? Nabila Aisyah tidak ada? Hadir Bu. Ibu, nama aku enggak ada, Bu. Sudah tadi, Yasir toh? Ade Firmansyah juga, Bu. Belum. Adit Firmansyah tadi sudah ngomong toh? Ya, tadi Sudah, Bu. sudah saya tandai. Bu Dewi Bu. Tidak ada ya? Ini, oke. Nur Afifah, Hadir Ibu. Nur Pratiwi, Hadir Ibu. Nur Samawati, Hadir Bu. Belum Putri Bu. Ibu Dewi Bu. Putri Bu. Nini Pratini. Nabila Ibu. Nur Wahyu. Putri Bu. Sabar-sabar ya. Wahyuni dulu. Nur Wahyuni tidak ada? Tidak ada ya? Putri? Hadir Bu. Oke. Rasmiawati? Hadir Bu. Rina? Hadir Bu. Hadir Bu. Rizal ada Rizal? Rizal Irfansyah? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Siti Nur Haisa? Hadir Ibu. Sulfandi? Hadir Bu. Oke. Tribuana? Hadir Bu. Hadir Bu. Fiona? Hadir Bu. Oke. Sulfitra? Hadir Ibu. Oke. Oke, baik. Silakan di screen capture ya. Nanti kalian bisa. Ibu hadir Ibu Nur Wahyuni. Nur Wahyuni. Ibu Dewi Bu. Nur Wahyuni. Nini Farini, Bu. Nini Farini. Oke. Nini sudah tadi. Dewi Bu. Dewi. Oke. Dewi hadir ya. Nabila hadir.
Nabila Bu hadir. Nabila Aisyah baru bergabung. Dari tadi Bu bergabung, putus-putus tadi suara Atta, Bu. Oke. Oke, baik. Silahkan di screen capture sebagai bukti kehadiran, nanti bisa di-upload di Classroom. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir dalam kelas meskipun saya tunda sampai sore seperti ini ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Makasih, Bu.